Jangan lupa di subscribe. Selamat pagi, kembali lagi dengan Mbak Monto sedikit. Di sini Mbak Monto mau berolahraga. Setelah sholat subuh, Mbak Monto nggak mau rebahan, nggak mau tiduran. Mbak Monto nggak pernah mengenal itu. Dan Mbak Monto sebelum mau berolahraga, Mbak Monto mau pemanasan sedikit di sini. Ini jangan heran ya, pemanasannya ala kadarnya aja begitu, karena biar badan-badan kita tidak tegang ketika berolahraga. Ini Mbak Monto melihatnya sedikit di YouTube. Ala kadarnya aja ya, jangan heran ya teman-teman semuanya. Ini goel-goel sedikit ya. Melihat ke awan itu sangat cerah, mungkin nanti cuacanya sangat panas. Dan Mbak Mo untuk memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Mbak Mo untuk mengayuh sepedanya beberapa detik, itu ada Hermes keluar. Mungkin Hermes ikut keluar tadi ketika Mbak Mo untuk mengeluarin sepeda. Jadi kita tangkap dulu si Hermes dan kita masukkan ke rumah. Karena kenapa? 2 hari yang lalu teman si Hermes di sini ketabrak dengan becak. Jadi almarhum udah dikubur. Begitu ya kan? Jadi Mbak Monto nggak mau terjadi dengan si Hermes. Makanya si Hermes ditangkap dulu dan masukkan ke rumah. Begitu ya kan? Di dekat rumah ini ketemu dengan nenek-nenek tetangga. Ini sangat ramah, nenek-nenek ini setiap pagi menyapu. Dan ini ete-ete mereka selalu nongkrong di sini karena kenapa? Cuaca setelah subuh itu sangat sejuk. Jadi mereka menyantai-nyantai dulu sebelum beraktivitas seperti biasanya. Ini Mbak Monto keluar dari simpang dekat rumah dan mengayun-ngayun sepedanya begitu ya kan. Mbak Monto mau keliling dulu sedikit. Dan beberapa saat Mbak Monto udah melihat ini matahari agak cerah begitu ya kan. Dan mau untuk memutuskan untuk ke pasar lama. Mbak Monto mau melihat kiri kanan, apakah Mbak Monto ada yang tertarik dengan lauk pauk, sayur mayur begitu ya kan. Ini Mbak Monto ini ke pasar lama ini agak sepi. Karena kenapa? Pasarnya ini kemarin direnovasi, jadi sebagian pedagang pindah ke pasar bioskop begitu ya kan. Jadi Mbak Monto nggak ada yang tertarik di pasar lama, jadi Mbak Monto memutuskan untuk ke pasar bioskop. Begitu ya kan, Mbak Monto taruh sepedanya ala kadarnya aja tidak dikunci. Begitu ya kan Mbak Monto ini jalan-jalan sedikit ketemu dengan ibu-ibu langganan Mbak Monto di waktu di pasar lama begitu ya kan. Yakinlah ini semua ikannya ibu-ibu ini tidak ada sama sekali bau tanah. Di sini tidak ada, makanya Mbak Monto kejar dia sampai dimanapun gitu ya kan. Ini Mbak Monto memilih ikan mujair di sini karena Mbak Monto mau nanti mau menauco begitu ya kan. Jangan lupa ya Mbak dibersihin ya ibu ya. Ini Mbak Monto tadi bilang sama ibunya, ibu potong balanak aja ya dan dibagi 7 karena nanti mau dimasak itu cuman beberapa bagian aja begitu ya kan. Kita kasih uangnya dulu dan kita lihat apakah ada kembaliannya karena ini pasar masih pagi, belum ada banyak pembeli di sini. Alhamdulillah sudah ada, jadi Mbak Monto tidak menunggu kembalian lagi begitu ya kan. Jalan-jalan sedikit Mbak Monto melihat ada kerang kupas. Oh my god, tetapi Mbak Monto tidak mau beli itu karena itu sangat tidak bagus buat kesehatan Mbak Monto begitu ya kan. Mbak Monto mau melihat kiri kanan, mana ada yang tertarik, malah ketemu dengan uwa-uwa ini. Uwa-uwa ini juga langganan Mbak Monto waktu di pasar lama. Di sini Mbak Monto mau lihat apa yang cocok buat ditauco sama ikan mujair tadi begitu ya kan. Mbak Monto memilih terong beberapa, kita ambil, kita beli yang secukupnya aja begitu ya kan. Kita beli 2.000 begitu ya kan. Di sini Mbak Monto masaknya itu cuma sedikit karena kenapa? Mbak Monto tidak mau itu masakan untuk besok begitu, jadi harus habis 2 kali makan begitu. Jalan-jalan sedikit Mbak Monto ketemu dengan pepaya. Di sini Mbak Monto memilih-milih mana pepaya yang cukup buat dikonsumsi buat sendiri aja karena di rumah itu cuman Mbak Monto sendiri yang menyukai pepaya. Jadi pepayanya itu satu aja di sini, lihat-lihat dulu. Karena makannya itu nanti di pagi sama di malam hari begitu ya kan. Mbak Monto bayar dulu, alhamdulillah ya kan. Lihat-lihat kiri kanan, ada teman Mbak Monto waktu sekolah dulu, dia berdagang di sini, berdagang tempe. Tapi Mbak Monto mau lihat-lihat dulu mana tempe yang masak sempurna karena Mbak Monto tidak mau masak tempenya itu setengah masak. Mbak Monto nggak suka. Jadi Mbak Monto melihat-lihat dulu.
Di sini Mbak Monto cuma beli 1 tempe dan di sini Mbak Monto tertarik dengan beli toge. Beli togenya 2.000 aja, beli yang secukupnya aja ya kan. Kasih uangnya, adakah kembaliannya? Dan rupanya belum ada kembaliannya karena pembelinya itu belum banyak di sini karena masih pagi. Begitu sambil menunggu kembaliannya, Mbak Monto melihat kiri kanan apakah ada yang tertarik dengan hati dan pikiran Mbak Monto. Rupanya tidak ada sama sekali. Dan setelah itu Mbak Monto mau balik, mau antar ini belanjaan ke rumah. Karena kenapa, ini udah jam masuk sekolah, di sini jalannya lewat anak sekolah nanti ramai, macet. Tidak suka begitu ya kan. Jadi kita pelan-pelan kita cantolkan ini pepaya, begitu ya kan, kita rapikan, nanti takutnya jatuh, hancur kan, pepaya mudah hancur begitu ya kan. Kita sapa Wak dulu yang langganan juga di Pasar Lama, dan Mbak Monto mengayun sepedanya dan kembali ke rumah untuk mengantar belanjaan. Setelah diantar belanjaan, Mbak Monto kembali mengayuh sepedanya kembali ke belakang rumah untuk membeli gorengan. Di sini Mbak Monto mau pilih gorengan dulu, gorengan mana yang cocok buat Mbak Monto, dan jangan lupa jangan hilaf ya Mbak Monto ya. Cukup ambil yang beberapa biji aja, jangan hilaf. Ini sudah kita ambil 3 biji untuk penganjal perut sebelum kita beraktivitas ke dapur. Dan sepertinya ada kekurangan bahan untuk kita menauco, kita ambil dulu sedikit di sini. Dan jangan lupa untuk meminta izin, kita ambil di sini cipokaknya. Bahasa kalian di daerah kalian itu apa? Bahasa di daerah kami itu rimbang. Entah di daerah kalian kan beda-beda kan. Jadi di sini cipoka aja lah ya bahasa Indonesianya ya. Di sini Mbak Monto ambil sedikit aja begitu ya kan. Mbak Monto menaruhnya di kantong Doraemon. Begitu ya kan. Setelah itu Mbak Monto mau pulang dan ternyata masih ada yang ketinggalan. Mbak Monto mau membeli santan di sini, dan beli santannya itu seharga 5.000 aja, yang secukupnya aja. Mbak Monto melihat isi dompet, rupanya masih ada ketinggalan sedikit begitu ya kan, dan itu yang terakhir. Jadi Mbak Monto memutuskan untuk selesai membeli santan, Mbak Monto mau menarik tunai sedikit untuk keperluan yang secukupnya aja, nggak perlu banyak-banyak Mbak Monto mengambilnya, begitu ya kan. Tidak terasa belanja yang tadi itu uang cash Mbak Monto itu sudah habis begitu. Jadi kita ambil yang seperlunya aja ya. Di sini Mbak Monto memang sudah hal yang biasa ketika berbelanja itu tidak sadar uang itu sudah habis begitu ya. Ini ketemu dengan Kak Epi. Kak Epi ini sangat luar biasa mengembangkan usahanya, dia konsisten, dan Mbak Monto lagi belajar dengan Kak Epi bagaimana mengembangkan usahanya sebelum Mbak Monto terjun ke dunia usaha begitu ya kan. Ini sudah selesai dan Mbak Monto memutuskan untuk pulang. Dan jangan lupa selalu bahagia. Ini Mbak Monto ada kelapa diantarin tetangga kemarin dan kita kasih kepada yang seperlunya aja ya. Terima kasih.